Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, saya akan memberikan suatu pengantar untuk mata kuliah teori probabilitas. Jadi, setelah kemarin kita membagi kelompok-kelompok itu dan Anda sudah bersiap untuk mempresentasikan masing-masing materi dari setiap kelompok yang sudah ditentukan, di sini saya akan memberikan gambaran umum tentang teori probabilitas. Jadi apa sih yang akan kita pelajari nanti? Yang pertama terkait dengan konsep probabilitas atau mungkin konsep peluang namanya. Anda sudah kenal tentang konsep peluang di SMA gitu ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan peluang pasti ada yang namanya ruang sampel. Nah, kemudian ada juga kejadian. Kalau ada kejadian pasti ada komplement kejadiannya. Kemudian ada probabilitas yang bersyarat, kemudian ada teorema Bayes, dan yang terakhir nanti ada tentang kejadian bebas. Nah, saya hanya mengingatkan konsep peluang. Mungkin dulu waktu SMA Anda mempelajari peluang itu biasanya mempelajari dadu, mempelajari kartu bridge, mempelajari koin gitu. Dan dadunya mungkin masih dadu yang bersisi 6 ya. Kemudian kartu bridge, Anda harus ingat hanya ada 52 kartu pada satu set kartu bridge, jokernya nggak diikutkan. Kemudian pada pelemparan koin, kalau koin ya hanya ada dua sisi, kalau nggak angka ya gambar gitu. Nah, kemudian apa sih sebenarnya peluang atau probabilitas itu? Jadi peluang atau probabilitas merupakan suatu perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Jadi contohnya kalau dadu bersisi 6, bentuknya kubus seperti yang ada di sebelah kanan saya ini. Nah, dia punya mata dadu 1 sampai 6 ya. Banyaknya kejadian yang mungkin muncul ya mata dadu 1 sampai mata dadu 6. Tapi peluangnya yang kita harapkan muncul misalnya mata dadu 4, berapa sih peluangnya? Gitu ya. Itu dibandingkan peluang yang diharapkan muncul berarti 1/6. Kalau yang kita harapkan muncul mata dadu 2, karena hanya ada satu sisi pada dadu bersisi 6 yang mata dadunya 2. Kemudian saya ingin mengenalkan Anda di sini bahwa dadu itu tidak hanya yang berbentuk kubus. Ada dadu yang bentuknya limas. Ini dadu bersisi 4. Kemudian ada juga dadu bersisi 10. Anda bisa cari nanti referensinya. Bener nggak sih Budian ngomong ada dadu yang bersisi 20 gitu. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah terkait dengan ruang sampel. Ruang sampel nanti hubungannya dengan kejadian. Ya, kejadian nanti hubungannya dengan komplement kejadian gitu ya. Ruang sampel di sini itu pendefinisiannya sebagai suatu kelompok universal atau menyeluruh bagi semua hasil aktual ataupun konseptual yang mungkin terjadi, karena pada setiap percobaan yang selalu diinginkan itu berhubungan dengan percobaan itu sendiri. Jadi kalau kita melakukan percobaan melempar koin ya, yang mungkin kalau nggak angka ya gambar, kita nggak mungkin bisa mencari berapa sih peluangnya, ada nggak sih ruang sampelnya mata dadu 6 ketika kita melemparkan koin, nggak ada kan. Ada nggak sih peluang muncul angka ketika kita melemparkan dadu, itu juga nggak mungkin ya. Jadi kalau ruang sampel itu menyeluruh tapi yang berhubungan dengan percobaan itu sendiri. Kemudian dari ruang sampel ada kejadian, ada komplement kejadian. Jadi kalau ada kejadian muncul angka, komplemennya ketika kita melempar koin, kejadian muncul gambar seperti itu. Nah, kemudian juga nanti akan kita bahas tentang kejadian saling lepas ya. Kejadian saling lepas itu dua kejadian yang tidak berhubungan, dia eksklusif bersamaan. Jadi kalau misalnya ketika kita melempar dadu, berapa peluang munculnya mata dadu genap? 2, 4, 6 gitu ya. Itu dia saling lepas dengan peluang munculnya kejadian mata dadu ganjil 1, 3, 5. Nggak mungkin bisa bersamaan, tapi dia eksklusif sama-sama pada dadu. Itu kalau kejadian saling lepas. Nah, bedanya dengan kejadian saling bebas atau independen itu tidak saling mempengaruhi. Kalau tadi sama-sama terjadi pada dadu tapi lepas, nggak ada hubungannya antara mata dadu genap dengan mata dadu ganjil. Kalau kejadian bebas, ada dadu sama koin. Nah, dua kejadian ini nggak mungkin juga saling mempengaruhi ketika kita lemparkan bersamaan. Kemudian nanti juga kita akan membahas tentang peluang bersyarat. Jadi peluang bersyarat kejadian B dengan syarat kejadian A.
Jadi kejadian B ini peluangnya nanti berapa ya? Tapi kita sudah tahu kejadian A ini sudah terjadi duluan gitu. Boleh enggak Bu kalau misalnya peluang kejadian A dengan syarat kejadian B? Boleh. Berarti yang terjadi dulu adalah kejadian B ya. Notasinya nanti nggak boleh bingung di sini. Kalau PA syarat B bagaimana? Berarti di sini pembaginya adalah PB gitu. Nah, kemudian ada teorema Bayes. Kalau teorema Bayes ini sebenarnya adalah peluang bersyarat ya, tapi yang dipengaruhi oleh seluruh kejadian ya. Jadi ada kejadian A yang sudah terjadi. Kemungkinan nanti setelah kejadian A ini tidak hanya kejadian B, tapi ada kejadian B1, B2, B3, B4 sampai dengan BK. Kayaknya tak hingga ini bisa aja kita tidak tahu ini kayaknya ada berapa, 1 juta atau mungkin 100.000 boleh. Tapi dengan syarat 1, 2 atau kejadian B1, B2, B3 ini mereka masih saling asing tapi masih terdapat dalam ruang sampel itu. Jadi dia masih ada dalam ruang sampel S ya. Gitu. Jadi di sini Anda juga enggak usah bingung kalau misalnya nanti kemarin ada yang tanya kelompoknya Bu ini kejadian Bayes ini yang benar yang mana? Ini BR, satunya kok CI gitu. Itu kan hanya notasi saja. Ya, yang penting kejadian B ini adalah kejadian yang terjadi setelah kejadian A, tapi dia masih ada dalam penyekatan ruang sampel S. Nah, nanti mungkin juga dari kelompoknya peluang bersyarat sama kaidah Bayes, di sini Anda perlu menyebutkan apa sih bedanya peluang bersyarat dengan teorema Bayes. Untuk presentasinya, hari ini kan kita mengumpulkan makalah ya. Presentasinya dimulai minggu depan. Mungkin yang kelompok 1, 2, 3 ini masih belum ada masalah ya. Yang masih tentang peluang, ruang sampel itu masih sederhana ya. Tapi untuk yang lain nanti sebelum Anda presentasi nanti pasti saya berikan kalau misalnya makalah sudah masuk ke saya periksa, nanti ada sedikit revisi sebelum Anda presentasi, sebelum Anda membuat video, Anda perhatikan catatan-catatan dari saya. Jadi nanti ketika Anda mempresentasikan itu sudah merupakan hasil yang paling baik yang bisa Anda lakukan ya. Materinya sudah tercover semua di sana. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.